saya mengundang kepada Bapak Gubernur Gorontalo. Silakan Pak Gubernur Gorontalo. Yang didampingi oleh para Pangdam atau Dandem dan Kapolda Wakapolda se-Sulawesi. Alhamdulillah, puji syukur kita hari ini masih diberikan kekuatan kesehatan, dapat berbicara walaupun jarak jauh menggunakan teknologi seperti yang disampaikan Pak Oli tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa kami tadi pagi sampai siang melaksanakan pikon juga antara Bupati, Forkopimda Provinsi, dan Wali Kota Seprovinsi Gorontalo. Ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, bahwa alhamdulillah kita sebagai pimpinan daerah ini kompak selalu se-Sulawesi dan sudah sangat mengerti apa ini corona atau COVID-19. Yang tadinya kita nggak ngerti, sekarang sudah sangat mengerti, bahkan mungkin sudah sama dengan para dokter. Karena tiap hari media sosial, di media TV lain ini hanya berbicara corona. Akhirnya kita sudah hafal benar. Yang kedua, jadi penanganannya sudah sama Pak, sesuai dengan protokol yang ada, baik kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain, serta surat edaran, baik impres dari Pak Presiden, termasuk PMK, untuk realokasi anggaran ke sektor kesehatan. Yang saya stressing adalah perbatasan Pak. Alhamdulillah, Provinsi Gorontalo dan insya Allah tidak akan terjadi di Gorontalo. Kami masih termasuk yang biru menurut Pak Dandan. Masih sangat aman, tapi kita tidak bisa lengah, kita harus waspada terus. Saya setuju dengan Pak Sultan tadi bahwa yang kita perketat sekarang perbatasan. Karena dari penjelasan teman-teman gubernur tadi dari Sulawesi Utara, dari Sulsel, dari Sulteng dan dari Sultra, itu semua wabah yang membawa ke kita itu dari luar daerah. Nah, saya juga takutnya begitu Pak, para gubernur. Sekarang kita biru, tapi mungkin juga ada masyarakat lain dari tetangga kita. Kebetulan Gorontalo diapit oleh 2 provinsi, ada 4 perbatasan darat, di laut sisi udara juga ada. Ini yang perlu kita harus waspadai. Sehingga kami bertiga komitmen walaupun hanya melalui WA, Pak Oli, Pak Longki dan saya, dan teleponan, kita membatasi jam yang lewat darat. Yang kita sepakati tadinya 22 sampai dengan jam 6 pagi, akhirnya kita sepakati jam 18 sampai dengan jam 6 pagi. Ada usulan lagi Pak Longki, karena petugas kami sangat terbatas di lapangan, dan alhamdulillah bisa di backup oleh TNI Polri. Ada usulan untuk membatasi lagi, memajukan lagi jamnya, yaitu jam 8 pagi sampai dengan jam 17.00 itu bebas atau terkendali. 17.00 sampai dengan jam 8 pagi itu close. Ini perlu kesepakatan kita bersama, khususnya 2 provinsi yang berbatasan. Karena mengingat petugas kami sangat sedikit. Yang berikutnya adalah masalah mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Longki juga untuk membatasi diri. Kami juga demikian adanya. Jadi kami sudah menghimbau kepada masyarakat Gorontalo yang berada di luar Gorontalo untuk tidak dulu kembali ke Gorontalo, apalagi menghadapi Lebaran. Dan Lebaran ini, baik itu bulan puasa dan Lebaran, selalu itu sudah kebiasaan kita untuk pulang mudik. Dan warga Gorontalo yang tinggal di Gorontalo itu kurang lebih 1.150.000 jiwa yang tinggal di Gorontalo, termasuk yang ada di Sulawesi Utara, Tengah, dan lain-lain itu 2,5 juta. Jadi banyak orang Gorontalo yang tinggal, belum termasuk masyarakat yang lainnya. Sehingga kami menghimbau agar masyarakat yang orang Gorontalo tinggal di luar Gorontalo jangan dulu kembali ke Gorontalo. Termasuk para pejabat juga Pak. Tadi kami sudah sepakati seluruh ASN, PTT, tenaga kontrak provinsi, kabupaten kota, termasuk rekan-rekan yang vertikal dari TNI Polri, Kejati, Pengadilan, Hukum HAM, BPN, dan lain-lain. Kami himbau untuk jangan dulu Sabtu Minggu kembali ke Jakarta dan Senin kembali ke Gorontalo. Kami sudah sangat batasi. Sehingga itu Pak Longki, Pak Oli, khususnya yang berbatasan dengan kami mohon pertimbangan untuk menutup diri lewat darat, laut, dan udara, termasuk WNA. Para turis-turis kami sudah larang, sudah sepakat dengan imigrasi untuk tidak lagi menerima
turis asing untuk masuk Gorontalo, dan yang ada di Gorontalo secepatnya kita kembalikan ke daerahnya masing-masing. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Dan dampak sosial. Tadi kami sudah bahas juga atas penuh Pak Presiden waktu Vikon minggu lalu, bahwa kami telah menyiapkan anggaran kurang lebih 75 miliar, realokasi dari OPD yang lainnya, kita siapkan untuk pengadaan alat pelindung diri untuk dokter-dokter dan lain-lain, serta jaring pengaman sosial. Dengan kebijakan yang kami ambil, yaitu kerja di rumah, sekolah di rumah, itu banyak tukang bentor, kurang lebih 22.000 orang terdampak daripada kebijakan kami ini. Sehingga kami akan menyiapkan sembako, termasuk kaum duafa, yang akan kami bagi-bagikan menurut catatan yang ada di kabupaten kota, dan pendistribusiannya kita kerjasamakan dengan pemerintah kabupaten dan kota sampai ke dengan kecamatan dan desa. Mungkin itu dulu dari kami, sambil kita bahas bersama, khususnya untuk pembatasan waktu Pak Longki dan Pak Oli, penuh kami. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.